Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Nur Fatimah Apriliani. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal syariah. Pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, menurut terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Yang pertama, peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, peraturan nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya, ada sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pengenalan produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep pernyataan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Selanjutnya ada suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Jenis suku. Jenis suku berdasarkan standar syariah AOIV nomor 17 tentang instrumen suku terdiri dari 9 bagian. Yang pertama sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4, yaitu sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Selanjutnya yang ketiga, sertifikat salam, sertifikat istisna, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat muzaro, sertifikat musaqo, dan yang terakhir ada sertifikat mubharasa. Selanjutnya, reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain yang pertama risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko prestasi, dan yang keempat ada risiko politik dan ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.